Halo sobat, nih orang mau ke Empang lagi nih. Halo bos, nih kita buat video ini masuk YouTube ya, nanti ditonton di YouTube ini. Ya, ini Kampung Makassar di sebelah sahabat. Nah, ini orang di sini rata-rata bekerja di tambak. Lagi sedang pada mengeluarkan perahu, dia mau berangkat. Saya juga ini akan berangkat ini juga ini. Ini akan mengeluarkan perahu kecil, mau merumput. Nah, ini saya ambil video sendiri karena tidak ada yang ambilkan videonya. Oke sahabatku, kita akan siap-siap juga berangkat mencari rumput untuk peternakan. Masih suasana banjir tapi sudah mulai surut sedikit. Di sini sudah mulai kering. Ya. Sudah mulai agak kering, di seberang sudah kelihatan jalanan. Kemarin tenggelam semua. Oke sahabatku, kita lanjut dulu, ikuti terus. Karena kita akan mencari rumput di pinggir sungai sana. Cukup sangat jauh. Oke sahabatku semuanya. Kita lagi sedang keluar, ini berhanyut-hanyut saja atau melarutkan perahu. Sambil mengambil video. Ini kita akan menuju ke sana. Dan juga saya akan mencari binatang pekantan orang bilang di sini, yaitu binatang monyet yang hidung mancung. Mudah-mudahan di dalam perjalanan ini menuju ke sana kita menemukan di pinggir sungai biasanya mencari makan dedaunan. Kemarin banyak sekali, tapi sudah ada tadi perahu jalan duluan, mungkin saja sudah pada lari. Nah, ini biasanya banyak di pinggir sungai ini. Tidurnya malah tidak jauh dari rumah saya. Oke sahabatku, kita lanjut. Oke sahabatku, di sini ada rumah. Dan di dalam sana juga ada. Ini kita larut-larut saja dulu. Sambil mencari binatang pekantan, biasanya banyak main di sini. Oke sahabatku, saya sedang berada di padang rumput. Ini padang rumput di sungai. Ini pinggir sungai, ya, jadi banyak tumbuh di sini. Ya sepanjang ke sana, ya lumayan. Kemudian di sini ada sungai itu, bisa dilihat. Sungainya ini mengecil karena rumput ini. Nah, inilah yang membuat terjadi penyumbatan sehingga sering lambat turun air. Sehingga di kampung atas sering terjadi kebanjiran seperti saat ini. Kemudian luas sekali di sini masih lahan kosong, lahan bertuan tapi seperti tak bertuan karena hanya diplot saja sebagai lahan aset, tidak menjadi lahan untuk produktif. Produktif karena nilainya saja yang naik, karena lahan di sini sudah berada di tengah kota. Di sebelah sana namanya Kota Palaran. Dan di sebelah sana namanya Kota Simpang Pasir, dan di daerah sana Laujanan. Dan di sini tempat saya Handil Bakti, ya. Itu ada kelihatan mungkin bangunan kelihatan. Dan di sebelah sana, dan kemudian di sana ini adalah Palaran juga, wilayah masih wilayah Kelurahan Palaran dan Handil Bakti. Jadi ini adalah hutan di tengah kota yang sesungguhnya. Jadi asetnya juga orang-orang di sini yang punya lahan, barangkali cuma lahannya luas, cuma agak rendah. Dan saat ini sering terjadi sengketa juga di sini. Nah, ini ada kandang ayam di situ, cukup besar. Nah, ini sangat besar sekali, tapi sampai hari ini belum diisi. Di sebelah sana juga banyak kandang ayam. Jadi sini banyak sekali. Jalanan di depan sana, jalanan yang pernah mendapatkan anggaran tahun 2017. Ada kurang lebih 25 miliar tapi tidak terlaksana dengan baik. Hanya dapat 50 meter, itu pun sudah sampai saya protes sampai di DPR baru mendapatkan senilai itu. Nah, ini ada nampaknya traktor lewat di sana. Oh bukan traktor, maaf. Itu ada katinting lewat
Nah, ini dari kampung, di kampung Makassar sana. Ini kita lihat, nih kapal sedang berlalu mau menuju ke tambak. Oke sahabatku, selamat jalan sahabatku sampai tujuan. Nah ini, wah lumayan gelombangnya sahabat, gelombangnya luar biasa. Tapi saya berada di tengah rumput ini. Kita lihat ke sana, burung-burung juga banyak berterbangan. Burung bangau. Nah, di sini burung bangaunya dulu sebelum ada kebakaran di sebelah sana banyak dia tidur, tapi ternyata wilayahnya kebakaran. Bersama dengan beberapa kandang ayam. Nah, ini cukup jauh ke sana. Mereka itu akan berangkat ke tambak. Oke sahabatku, mudah-mudahan ada momen-momen lain nanti seperti Warek atau Pekantan. Sebetulnya saya bawa kamera ini untuk mengambil gambar itu, tapi ternyata lagi sedang tidak berada di sini mencari makan. Oke sahabatku, kita lanjut nanti, ikuti terus. Oke sahabatku, kemarin saya letakkan rumput saja begitu saja, kemudian nanti di sana saya masukkan dalam karung. Tapi kali ini saya mencoba dengan metode yang baru, metode yang saya temukan dengan sendirinya, yaitu saya senamparkan sudah karung di bawah dengan menggunakan tali. Di bawah karung itu ada tali, jadi nantinya kita susun dengan rapi. Begitu nanti selesai, kita langsung ikat. Setelah diikat, jadi nanti setelah sampai di tujuan, kita tinggal angkat satu per ikat itu. Jadi kita mencoba apakah metode ini lebih mudah, lebih memudahkan atau tidak. Tapi yang pastinya adalah percobaan awal. Jadi di perahu ini sudah kira-kira seperti itu, kita membawa tali tadi dengan karung. Jadi di karung itu kita tidurkan, kemudian dibawa tali, satu tali saja. Jadi kita ikatnya cukup satu tali saja. Mudah-mudahan nanti memudahkan untuk proses pengangkutannya dari perahu ke kandang kambing atau kandang domba dan kandang sapi. Oke sahabatku, kita lanjut, ikuti terus. Jangan di skip dan ikuti terus informasi dari saya, kegiatan saya hari ini. Oke sahabatku, sudah kita pulang. Sudah mendapatkan rumput cukup lumayan. Ya cukuplah untuk pagi ini. Nanti sore kita lanjut lagi karena 2 kali kita merumput sebanyak gini. Ada 15 ekor domba dan 1 sapi. Oke sahabatku, masih larut. Ini saya berada di sini. Ada kandang ayam di sini juga. Oke. Saya lanjut dulu sahabat. Ini perahunya juga agak bocor, jadi sering malum lah. Perahu beli murah, cuma 200.000. Oke sahabatku, lanjut. Alhamdulillah baru saja kita sampai, barangnya malah sudah kita turunkan. Tadi tidak diambil fotonya. Ini barangnya sudah keluar 1-2 ikat. Jadi tadi tanpa perlu kita masukkan karung, jadi lebih mudah karena kita sudah memang sudah siapkan di dalam perahu. Sepertinya hanya mampunya memang perahunya bawa sebanyak ini aja. Apalagi bocor, jadi sering balapan juga untuk kita nimbah. Oke sahabatku, nanti sore kita lanjut lagi untuk merumput. Namun videonya mungkin sampai sini saja. Oke sahabatku, mudah-mudahan video saya bisa menginspirasi buat Anda semuanya, yang khususnya yang mau beternak. Kita saat ini hanya merumput di sekitar sungai, rumputnya cukup bagus, cukup makanan ternak, dan saya sudah kembangkan rumput ini. Kalau di darat seperti ini rumputnya ya tidak cocok untuk ternak, banyak. Tuh di sebelah seperti itu, tidak cocok untuk ternak. Jadi yang cocok ternak ya memang rumput ini dan rumput gajah dan rumput kalamento atau rumput mementa. Oke sahabatku, kita sudah berada di kandang, sudah memberi makan dombanya. Kita lihat sendiri bagaimana lahapnya. Dombanya memakan rumput yang kita kasih ini, rumput dari sungai. Ya, rumputnya agak besar-besar, agak mirip rumput gajah. Tapi lebih suka rumput ini tumbuh di dalam sungai. Dia lebih suka tumbuh di darat juga bisa, cuma dia warnanya agak kuning, dia tidak terlalu subur kalau dia tumbuh di darat.
Biasanya pun juga berasal dari bawah, kemudian dia menjalar ke darat, tapi namun setelah di darat dia tidak begitu subur. Dia lebih suka tumbuh pada air, ya. Nah, justru tanaman ini sering menutup sungai karena dia menimbulkan akar yang banyak dan kemudian akumulasi lumpur dan lain sebagainya. Di situ akan menjadi semacam pengendapan dan terjadi pendangkalan sungai. Itu bisa terjadi seperti saat ini. Di tempat saya merumput hari ini seperti itu. Jadi sungai itu menyempit karena dari rumput ini. Karena dia melebar dan kemudian akarnya di bawah dia bisa mencuntai dan dia mengakibatkan nyangkutnya lumpur terakumulasi bisa menjadi daratan. Seperti itu nampaknya. Jadi kayak rawa, kembali jadi rawa. Jadi saat ini sungai mulai agak tertutup. Makanya hari ini sudah beberapa hari habis hujan, masih sampai hari ini masih kita dalam keadaan kebanjiran. Inilah yang perlu dipikirkan pemerintah, bagaimana muara sungai bisa diperbaiki sehingga ketika datang hujan air tidak menjadi banjir luapan di daerah hulu. Seharusnya harapan kita air itu akan langsung ke muara dan terbuang ke laut, namun faktanya sering terjadi malah menjadi banjir. Apalagi sering terjadi juga barangkali kebocoran atau air yang sudah banyak di dalam kolam tambang yang terakumulasi dan kemudian ketika ada hujan besar dia bocor atau dia meluap karena sudah tidak terpenuhi, sudah terlalu penuh sehingga terjadi kebanjiran. Itu juga yang sering terjadi sehingga lumpur-lumpur akan turun dan memenuhi sungai dan sungai akan menjadi dangkal. Ini saya melihat seperti itu sebagai amatan saya sebagai warga yang ada di sekitar sini. Dan saya berada di tempat ini setiap saatnya, yaitu merumput. Biasanya saya merumput hanya jalan dari darat menuju ke sungai. Maksudnya saya tidak menggunakan perahu, namun kali ini sudah mulai menggunakan perahu sejak anak saya ada membantu. Jadi dia menggunakan perahu. Nah, lihat kambingnya sahabatku sangat lahap. Lahap sekali untuk memakan rumput ini. Cuma sering karena tidak dicaca jadi sering banyak jatuh ke dalam kolong kandang. Karena dia tarik sehingga dia bisa terjadi mungkin alangkah baiknya seandainya ini dicaca, apalagi kalau di slicer dengan mesin slicer rumput mungkin seperti itu lebih bagusnya. Oke sahabatku, mungkin ini saja informasi dari saya tentang kegiatan saya di pagi hari ini tentang peternakan domba. Dari awal saya berangkat merumput dengan menggunakan perahu dan saat ini sedang berada di kandang. Oke sahabatku, mudah-mudahan kehadiran saya membuat channel YouTube Saidin Syahid selalu memberikan informasi atau memberikan edukasi atau inspirasi buat Anda. Semoga menjadi kebaikan kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.